Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita melaksanakan puasa yang ke-17 di bulan Ramadan ini. Semua itu tidak terlepas dari nikmat, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat, jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang ke-17. Dan malam tadi di mana-mana diperingati peringatan nuzul Al-Quran. Ada sesuatu hal yang mencemaskan kita umat Islam Indonesia ini sebenarnya. Saya membaca sebuah artikel di sebuah surat kabar nasional bahwa melalui sensus penduduk tahun 2020 jumlah keseluruhan rakyat Indonesia ini lebih kurang 273 juta jiwa. Nah, dari 273 juta jiwa itu 87,2% adalah umat Islam. Berarti lebih kurang 229 juta umat Islam di Indonesia. Dari 229 juta lebih kurang itu 65% tidak bisa membaca Al-Quran. Yang hanya bisa baca Quran sekitar 35%. Kalau dipersentasekan dari 229 juta diambil 35%, maka umat Islam Indonesia yang bisa baca Quran hanya sekitar 80 juta orang. Selebihnya 140 sekian juta tidak bisa membaca Al-Quran. Menyedihkan sekali kaum muslimin yang berbahagia. Negeri yang sekarang masih menjadi negeri terbesar popularitas umat Islam di dunia, nomor 1. Tapi menurut prediksi sensus dunia, 10 tahun yang akan datang umat Islam terbesar itu berpindah ke India. Sekarang jumlah popularitas Muslim di India 180 juta jiwa. Maka kita bisa saja 10 tahun yang akan datang menjadi umat terbesar kedua umat Islamnya di dunia. Tapi hal yang sangat menyedihkan kita adalah hanya 35% saja dari 229 juta umat Islam yang bisa membaca Al-Quran. Itu yang bisa baca. Yang hafal, yang tahfiz Quran berapa persen dari yang tadi? Yang bisa memahami isi kandungan Al-Quran berapa persen lagi? Maka wajar kita menjadi umat terbesar tetapi tak paham dan tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Setiap tahun kita peringati nuzul Al-Quran. Bagaimana kondisi seperti ini? Bagaimana kita mewariskan Al-Quran kepada anak-anak cucu kita? Mungkin dari kalangan kita yang sekarang umur 50-an ke atas, itu dulu sungguh luar biasa orang tua kita mengajarkan Quran kepada kita. Dan tidak ada gangguan ketika itu. Kalau sekarang anak-anak kita lebih banyak melihat WA, WhatsApp, melihat TikTok, melihat HP daripada menggunakan waktunya membaca Al-Quranul Karim.
Na'udzubillah. Oleh karena itu, saya teringat sebuah hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka dia dicatat telah melakukan suatu hasanah, suatu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu hasanah, satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 pahala. Satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan dan pahala. Wala aqulu, kata Nabi, dan tidaklah saya mengatakan alif lam mim, itu bukanlah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kita ketika membaca alif lam mim mendapatkan 30 pahala. Lalu bagaimana yang 140-an juta umat Islam yang tak pandai baca Quran tadi mendapatkan keberkahan seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Kaum muslimin yang berbahagia, Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala yang hidup 1200 tahun yang lalu, lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Syafi'i mencoba menghitung huruf yang terdapat dalam Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ditemukanlah oleh Imam Syafi'i ketika itu dengan cara dia sendiri menghitung, tanpa ada komputer, tanpa ada internet, tanpa ada kalkulator. Waktu itu Imam Syafi'i menemukan jumlah huruf dalam Al-Quran itu sebanyak 1.027.000 huruf. Kalaulah kita menamatkan satu kali khatam Al-Quran selama Ramadan, berarti kita sudah membaca 1.027.000 huruf Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Lalu kita kalikan dengan satu huruf 10 kebaikan. Berapa kebaikan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah dengan sekali khatam Al-Quranul Karim. Tapi yang menyedihkan yang tadi itu, hanya 80 juta umat Islam dari 229 juta yang bisa membaca. Itu sekarang. Besok, karena banyak gangguan sekarang yang membuat umat ini tidak konsentrasi dengan Al-Quran. Anak-anak kita tidak konsentrasi lagi dengan Al-Quran. Tidak dibayangkan 10 tahun yang akan datang berapa jumlah umat yang hanya bisa baca Al-Quranul Karim. Mengkhawatirkan. Dan diprediksi tadi, negeri kita tidak lagi menjadi negeri terbesar umat Islamnya 10 tahun yang akan datang. Maka negeri-negeri Islam seperti Indonesia, India terus dirongrong oleh kekuatan asing supaya umat Islamnya tidak konsentrasi dengan kitab suci, yang kitab itu akan mengangkat derajat baik individual, masyarakat, bangsa dan negaranya. Ini yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan umat Islam, kaum muslimin berbahagia. Oleh karena itu, maka di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita baca Quran. Kita wariskan Al-Quran kepada anak-anak kita, ajarkan dia baca Quran. Kalau kita tidak sempat, karena pekerjaan sibuk bisnis, cari guru privat, bayar dengan mahal. Kita terbalik, ngajar matematik, IPA, IPS, kita cari guru privat yang hebat, kita bayar berapapun. Tapi ketika anak kita belajar Quran, belajar hadis, belajar agama, kita cuekkan guru-guru seperti itu. Apakah kita tidak memikirkan yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah Al-Quranul Karim? Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat bagi orang yang membacanya, bagi ashabnya, bagi sahabat Al-Quran itu sendiri. Siapa sahabat Quran? Orang yang sering membaca Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran adalah
bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan. Maka selayaknya lah kita sebagai seorang muslim paling tidak marratan wahidatan, satu kali harus khatam selama Ramadan. Kalau dalam keluarga itu berjumlah 5 orang, ayah dan ibu, ada anak 3 orang, berarti sudah 5 kali di rumah itu akan terjadi khatam Al-Quran selama Ramadan. Apatah lagi yang bisa khatam 2 kali selama Ramadan, atau mungkin 3 kali. Imam Syafi'i rahimahumullah menghatam Al-Quran dalam Ramadan sebanyak 60 kali. Artinya 1 kali siang, 1 kali malam, 2 kali siang dan malam, kali 30 hari, 60 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahumullah. Quran membawa berkah, membawa rahmah, membawa kedamaian dan keamanan kepada orang yang membacanya. Mudah-mudahan karena waktu terbatas, mari kita di sisa-sisa akhir Ramadan ini, tinggal 13 hari lagi, mari kita khatamkan Al-Quran paling tidak 1 kali. Jadilah akan memberikan barakah kepada rumah kita, anak kita, keluarga kita. Menjadilah ahlul Quran. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.